Gubernur dan bupatinya juga petugas partai yang sama. Nah, selama ini kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalaupun ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah masih seputaran tentang dunia perpolitikan Indonesia. Panasnya bagaimana ini calon-calon di 2024, luar biasa ya. Babe sendiri gimana? Babe nggak ada dukung-mendukung 2024. Nggak ada. Gue mempelajarin aja peta politiknya. Karena gue nggak mau lagi ditipu 2 kali. Ya kan? Kemarin kan kita sempat ketipu ya. 0102. Terus jadi 1112. Kan gitu. Nah lu lihat tuh. Di politik itu tidak ada kawan yang abadi. Tidak ada musuh yang abadi. Makanya ngeselin. Ini dibuat bahan aja gitu. Jadi pelajaran buat kita. Ya siapapun calonnya, gue masih belum, yang sampai hari ini ya, gue belum percaya sama sekali sih yang mana-mana. Karena belum ada tuh yang berani bersuara tentang mandatori. Ya nggak ada tuh. Stop mandatori. Belum ada. Bahkan kami MPR punya rencana, Majelis Penderitaan Rakyat punya rencana akan mengundang secara tertulis calon-calon yang akan berkompetisi di 2024. Untuk berdiskusi masalah mandatori. Kita lihat siapa-siapa calonnya. Kalian yang punya ide calon-calonnya tulis di bawah ya. Kita akan surati beliau-beliau ini. Ya, kita akan surati beliau-beliau. Lalu lihat apa tanggapan. Kalau beliau mau ya kita podcast. Kita wawancara. Bagaimana pendapatnya tentang mandatori. Ya kan? Kalau nggak mau ya berarti buat apa gue memilih orang yang nggak berani bersuara tentang mandatori. Nggak mau gue. Jadi golput golput gue kalau nggak ada yang berani mandatori. Stop mandatori. Golput. Iya, nggak mau gue. Bagi gue stop mandatori itu utama. Karena selama ini belum ada calon-calon yang berani ngomongin itu ya. Padahal di situ ada pelanggaran hak asasi manusia. Iya kan? Oke. Tapi ini gue mengamati apa ya? Asik juga gitu kayak di Twitter gitu ya. Kelompok Pak Ganjar, kelompok Bu Puan, kelompok Pak Anies, masing-masing gitu. Itu asik gitu. Gue ngeliatin aja komentar-komentar aja. Nah, seperti berita yang gue dapat kali ini. Nih beritanya asik juga nih. Nih ya, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Maharani, daerah Jateng terkenal miskin dan warganya nyaris tak pernah mandi karena kesulitan air. Waduh. Nih dilurusin ini biar kebaca semuanya. No. Ini yang ngomong Bu Puan loh. Jateng itu gubernurnya siapa ya? Ganjar, Pak Ganjar. Pak Ganjar bukannya dari partai yang sama ya? Oh, jadi sudah nih sesama partai udah. Lu lihat no. Politik, this is politik. Dan Babe tetap ngopi. Nggak mau ke bawah-bawah. Gue baca aja beritanya ya. Apakah, kan lucu ya. Kadang-kadang kalau dukung pihak sini, kita menyerang pihak sini dibilang kadrun. Apakah Bu Puan kadrun ini sekarang? Enggak ya. Bu Puan nggak kadrun ya. Oke. Ya, karena kadang-kadang kan kalau ngomongin Pak Ganjar nanti dibilang kadrun gitu ya. Ya itulah politik gitu guys. Gue udah bosen dipecah belah ini masyarakat. Gue udah bosen, Babe gak ikut-ikutan. Ini gue baca aja sebagai pelajaran buat kita, oke? Kita baca dulu beritanya dari keuangannews.id. Ini tanggal 6 Mei 2022.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku heran karena masih ada masalah kemiskinan di Jawa Tengah. Padahal provinsi itu merupakan daerah basis PDIP. Presidennya dari PDIP, gubernur dan bupatinya juga petugas partai yang sama. Nah, selama ini kemana? Tuh, ayo. Keheranan itu diungkapkan Puan saat mendengar cerita adanya wilayah di Wonogiri selama puluhan tahun tak menikmati akses air bersih. Parahnya, warga nyaris tak pernah mandi dan lebih sering cuci muka. Kasihan. Ini sama-sama PDIP. Jadi petugas partainya gimana nih? Masa partainya yang salah, petugasnya kali ya? Tapi kan ini sama-sama. Peta politik ya. Masa Bu Puan ngomong begini anti Pak Ganjar? Kan sama-sama PDIP. Kalau anti Pak Ganjar, masa iya Bu Puan itu kadrun gitu, dukung Pak Anies? Gimana ya? Makanya jadi rakyat itu ngelihat dulu, kita ngelihat ini perpetaan politik ini gimana gitu. Lu jangan buru-buru gitu. Kalau gua nggak mau buru-buru, gua liatin aja dulu. Saya sampai nengok saat dibilang puluhan tahun, ini benar atau tidak? Saya tidak menyangka kalau sampai puluhan tahun sulit mendapatkan air bersih, kata Puan saat memberikan sambutan peresmian keran air bersih di Desa Gandayakan Selasa 26 April. Wow. Kemana aja Pak Ganjar ya? Ini pasti ngakak nih. Ini pasti ngakak. Para pendukungnya nanti, wah, gua akan diserang apa nih? Gua nggak tahu nih. Gua diserang gimana? Disebut apa gue? Gue bodo amatan. Nggak ada dukung. Gua nggak dukung Bu Puan. Gua nggak dukung Pak Ganjar. Gua nggak dukung Pak Anies. Nggak dulu gua ngeliat. Gua ngeliat dulu. Kagak ada urusan gue. Karena mereka semuanya hanya diam dan tentang mandatori. Nyatanya masih ada kinerjanya yang penting dievaluasi. Ganjar Pranowo disebut namanya, dinilai tak maksimal membangun Jateng. Mulai dari pembangunan yang tak merata hingga tak fokus mengatasi kemiskinan. Ayo lu. Bu Puan ngomongin Pak Ganjar, apakah Bu Puan udah jadi kadrun? Kan enggak ya? Enggak kan ya? Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa selama 2 periode ini pembangunan Ganjar atas Provinsi Jawa Tengah tak menyeluruh. Wonogiri merupakan salah satu daerah yang tak mendapat perhatian penuh oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Di wilayah Paranggupito, Wonogiri, puluhan tahun masyarakat hidup tanpa air bersih. Gimana Pak Ganjar? Ada loh fotonya Pak Ganjar itu lagi wudhu ya. Gimana? Pak Ganjar itu dari partai apa sih? Ada yang tahu? Komentar di bawah. Artinya Ganjar selama ini membangun tidak menyeluruh di wilayah Jawa Tengah. Daerah Wonogiri tampaknya kurang mendapat perhatian Ganjar, kata Jamiluddin di Jakarta akhir April lalu. Puan mendengar masalah itu lekas gerak cepat berkunjung ke daerah Wonogiri. Walhasil satset jadi Ketua DPR RI itu pun meresmikan akses air bersih. Lah Pak Ganjar selama ini kemana? Kenapa harus DPR RI? Apakah sudah tidak ada hubungan yang baik ini sesama anggota partai? Atau bagaimana? Atau untuk 2024 gimana? Aduh, membingungkan saudara-saudara guys. Ya, membingungkan. Apakah ternyata Bu Puan nggak cuman matiin mic guys, bisa bikin air bersih tuh Bu Puan tuh. Bu Puan kapan stop mandatori Bu Puan? Aduh. Kalau Bu Puan berani ngomong stop mandatori, ya gua dukung. Asal ada yang berani ngomong stop mandatori. Jangankan Bu Puan. Ada RT yang mencalonkan presiden tapi berani ngomongin stop mandatori, wah gue dukung. Itu pendapat gue, kan bebas ya orangnya. Dan kalian komentar di bawah ya, siapa aja nama calon-calon pemimpin kalian yang kita akan surati. Dari MPR akan menyurati, Majelis Penderitaan Rakyat akan menyurati mereka, mengajak diskusi masalah mandatori. Yang mau kita akan sebarkan ke masyarakat gitu. Sepakat kalian? Komentar yang baik di bawah. Apalagi dilihat dari suatu ukuran, disebutkan Jateng, provinsi termiskin di Jawa, menjadi pelengkap masalah yang harus menjadi bahan evaluasi bagi sang gubernur. Aduh, oh ya ini belum dibaca nih atasnya, maaf kelewatan. Maklum YouTuber aja. Jamiluddin menilai secara komunikasi politik, Ketua DPR RI Puan Maharani meresmikan akses air bersih di daerah tersebut akhirnya menjadi pesan keras untuk Ganjar.
Diketahui Wonogiri merupakan daerah dengan masalah kemiskinan yang cukup tinggi. Namun realitasnya kita melihat daerah Jawa Tengah itu adalah tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Dari sudut itu memang kelihatannya Ganjar sebagai wakil dari pemerintah pusat ini kurang fokus mengatasi kemiskinan di wilayahnya, kata Jamiluddin lagi. Nah, tuh lu lihat tuh guys. Jadi beginilah peta perpolitikan. Ada Bu Puan, ini sekarang Bu Puan lagi ngomongin tentang Pak Ganjar. Kenapa Pak Ganjar dua periode nih ya, berjalan 2 periode Pak Ganjar ngapain aja, masa air bersih nggak bisa sampai Bu Puan datang, kan? Nah gitu. Nah ini kan Bu Puan dalam tanda kutip ya, dalam pandangan politik berarti Bu Puan itu berseberangan dengan Pak Ganjar, padahal satu partai. Itulah yang gue bilang guys, nggak ada musuh abadi, nggak ada kawan abadi di politik ini. Jadi hati-hati jadi rakyat gitu, iya kan? Kalau buat Babe nggak dukung siapa-siapa untuk 2024 ini, belum ada dukungan karena belum ada yang berani bersuara keras tentang anti mandatori, anti pemaksaan. Karena anti pemaksaan itu adalah memperjuangkan hak asasi manusia. Air bersih ada tapi dipaksa ya percuma. Ya infrastruktur bagus tapi dipaksain, micin ya percuma. Ya kan nggak enak itu dipaksa-paksa. Jadi gitu guys ya. Itu aja untuk perpeta perpolitikan sekarang. Bu Puan ngomongin soal kemiskinan di Jawa Tengah yang notabene gubernurnya adalah Pak Ganjar, yang notabene adalah petugas partai PDIP sama dengan Bu Puan. Ketuanya Bu Puan tuh PDIP. Gimana petugas partainya? Selama ini ngapain aja? Masa Bu Puan yang harus bikin instalasi air bersih? Nah, gimana dong? Sebagai rakyat, kalian nilai sendiri gimana? Inilah peta perpolitikan Indonesia. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai ketemu di konten-konten gua berikutnya. Mudah-mudahan menjadi konten yang mencerdaskan, yang memberi semangat, memberikan keberanian kepada rakyat Indonesia untuk bersuara kritis. Kita harus melek politik, walaupun kita bukan politik dukung-mendukung. I love you Indonesia. Semangat Indonesia merdeka. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwa walinaya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Partai PDIP negur Gubernur Jateng yang juga anggota Partai PDIP. Apakah sementara persaingan? Udahlah. Kita tonton sambil ngakak guys. Oke? Sambil ngakak, sambil belajar.